Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Yusaf Fitri, nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa kemerdekaan. Banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan Indonesia ini juga tak terlepas dari peran para pemuda pada masanya, seperti peran pemuda Angkatan 28 yang memelopori Persatuan Nasional melalui Sumpah Pemuda. Kemudian Angkatan 45 yang memelopori perjuangan kemerdekaan, Angkatan 66 yang berhasil mengakhiri Orde Lama, dan Angkatan 98 yang pada saat itu mampu menumbangkan Orde Baru. Peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia bermula saat Kongres Pemuda kedua menyepakati Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Dari isi teks Sumpah Pemuda ini, kita harus belajar betapa besar peranan pemuda pada masa pra-kemerdekaan Indonesia. Setiap kalimat pada teks Sumpah Pemuda dimaknai sebagai gerakan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Tak sampai di situ, setelah dicetuskannya Sumpah Pemuda, gelora para generasi muda dari seluruh pelosok negeri pun semakin bergemuruh. Sejarah mengungkapkan, setelah Sumpah Pemuda, banyak pemuda yang bergabung membentuk organisasi kepemudaan di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi Pemuda Indonesia yang lahir setelah Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, beberapa di antara organisasi pemuda tersebut bahkan melakukan pergerakan melawan penjajahan. Peristiwa ini ditandai dari bergabungnya organisasi-organisasi pemuda di berbagai daerah, di antaranya Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera yang sepakat untuk bergabung dalam gerakan bernama Indonesia Muda yang dibentuk di Solo pada 21 Desember 1930 silam. Kala itu banyak tokoh Sumpah Pemuda, di antaranya tokoh Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, Gubernur Sumatera Selatan, Ahmad Bastari, sastrawan dan pahlawan Indonesia, Muhammad Yamin, pencipta lagu anak-anak terkenal, Sarijah Niung atau Ibu Sud, pendiri majalah Pujangga Baru, Arji Minpadeh, dan masih banyak lagi. Indonesia Muda sendiri dipimpin oleh berbagai tokoh pemuda seperti Magdalena Sukanto, Moko Gintah, Nyonya Artina Samsudin, Nyonya Burdah Yusuf Padi, Jo Tambunan, dan M. Tumbel. Setelah peristiwa itu, pada periode tahun 1930 sampai 1940, beberapa organisasi baru pun terbentuk. Beberapa di antaranya memilih bergabung atas dasar ideologi, agama, dan daerah yang sama, seperti Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia, PERPRI, Jong Islami Tenbon, dan Pemuda Muslimin Indonesia. Kemunculan organisasi pemuda di Indonesia menunjukkan bahwa negara kita tidak terlepas dari peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia. Mereka yang bergabung dalam organisasi mengkhususkan diri di berbagai bidang seperti usaha kreatif, seni, kebudayaan, hingga bidang sosial sejalan dengan Sumpah Pemuda 1928. Mereka bersedia untuk bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu demi menuju kemerdekaan Indonesia. Mewujudkan cita-cita proklamasi. Berbicara soal peran pemuda pada masa pra-kemerdekaan, tentu tidak bisa lepas dari sistem politik di Indonesia. Pada saat itu, politik digunakan sebagai cara menguatkan, mempersatukan, dan berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan Republik Indonesia. Politik dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk menciptakan perubahan dan kemajuan bagi negara. Mengingat pada era itu, bangsa kita masih tergolong kultur nation yang bergabung dari berbagai suku bangsa, dari Sabang hingga Merauke. Itulah mengapa Sumpah Pemuda menjadi ikrar yang paling efektif mempersatukan para pemuda di Indonesia.
Nah, itulah serangkaian peristiwa yang melibatkan peran pemuda pada masa pra kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Para pemuda berpendapat kalau kekalahan Jepang ini merupakan kesempatan besar Indonesia untuk mempercepat kemerdekaannya. Mereka berpikir kalau Jepang sudah menyerah pada sekutu, itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Makanya menurut mereka, kemerdekaan Indonesia harus cepat-cepat diproklamasikan. Syahrir sebagai perwakilan golongan muda langsung menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata Soekarno dan Hatta menolak karena mereka ingin mengecek kebenaran informasi kekalahan Jepang terlebih dahulu. Tentu saja golongan muda menolak pendapat Soekarno dan Hatta karena mereka ingin tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan melalui PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Pada saat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada saat itu, peran pemuda adalah mengamankan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan tujuan agar tidak diperalat atau dipengaruhi oleh pihak Jepang dan sekutu dalam memproklamasikan Indonesia. Selain itu, ada juga peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang diantaranya adalah I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi tetap dilaksanakan dengan PPKI agar tidak memancing konflik dengan Jepang. Tetapi, golongan muda tidak setuju karena tidak ingin proklamasi dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia. Berikut yang dapat saya sampaikan tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa kemerdekaan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.